Orang tua atau nakes sering banget melakukan hal ini. Hai Laita, halo guys. Jadi aku mau angkat topik tentang jadi kalau misalnya setiap aku mendengarkan kalimat ini gitu ya, yang banyak diucapkan orang tua kepada anaknya dan nakes juga sama guys atau orang-orang yang bekerja di lingkungan klinik atau rumah sakit bahkan mereka juga mengucapkan hal ini. Nggak sih dengar orang tua yang menakut-nakuti anaknya kalau misalnya nggak mau melakukan sesuatu atau misalnya apapun itulah ya atau misalnya hanya sekedar ketemu gitu ya seorang nakes ntar ayo lo ntar disuntik lo gitu jadi kata yang paling sering dipakai kan disuntik ya nggak mungkin kayak ntar dibunuh serem banget gak sih sebenarnya aku malas banget ya kalau misalnya dengan hal ini gitu setiap kali di depan mataku sendiri orang tua atau bahkan ada yang bekerja di klinik atau rumah sakit itu mereka mengucapkan kata itu dalam hati aku tuh udah kayak udah males banget gitu sebenarnya dengernya ya yang justru mungkin akan merugikan kalian sebagai orang tua, anak, dan juga secara tidak langsung nakesnya juga. Yang pertama akan terbentuk yang namanya fear conditioning atau pengkondisian rasa takut. Jadi kalau misalnya dia itu melihat nakes, pakai baju nakes, dia pikir itu adalah satu ancaman. Terus yang kedua, kalau dia kesehatan misalnya klinik rumah sakit, dia akan menganggap tempat itu adalah tempat hukuman. Nah yang ketiga, kalau misalnya dia lihat alat-alat medis, misalnya suntikan ataupun alat lainnya, dia menganggap bahwa alat-alat itu adalah hal yang bikin mereka menderita. Jadinya apa? Jadi mereka akan cemas, terus takut, ya jadi nangis kan. Nah ini adalah istilahnya classical conditioning ya. Jadi menghubungkan antara rasa netral dengan rasa takut. Nah, yang kedua, dia menurunkan rasa kepercayaan anaknya terhadap diri mereka sendiri. Jadi, si anak itu akan merasa, oh si orang tua ini menggunakan kekuatannya untuk mengontrol gitu ya, supaya jangan nangis gitu. Atau dia juga akan bisa berpikir bahwa orang tua ini bersekongkol sama nakes itu gitu, untuk ya supaya dilakukan tindakan itu. Padahal kan belum tentu juga dilakukan tindakan itu, karena itu kan hanya sebuah kayak iseng-iseng, bahkan hanya iseng-iseng belaka gitu ya, nakut-nakutin. Jadi efeknya adalah kepercayaannya menurun, terus jadi ngerasa nggak aman, terus dia jadi susah percaya sama orang dewasa. Nah, yang ketiga itu akan terbentuk yang namanya medical trauma yang akan berkembang menjadi medical anxiety. Jadi itu si anak itu akan kayak takut gitu kalau dia mau kontrol gitu ya. Terus udah gitu kan ada yang baru masuk ruangan itu udah nangis gitu kan, udah nggak mau diperiksa lah gitu kan. Terus kadang kalau lagi kesel gitu kan udah mati mampus rasain tanpa suruh nakut-nakutin. Nah, pada anak yang sensitif itu dia akan jadi takut gitu saat kontrol, terus jadi nggak mau diperiksa, bahkan pemeriksaan yang hanya mungkin kecil-kecil, cuma pakai stetoskop aja, itu dia jadi akan menolak gitu ya. Ya jadi nangisnya juga lebay gitu kan. Terus kalau memang dibutuhkan satu tindakan misalnya sobek harus dijahit, nah itu kan repot gitu kan. Jadi harus direjang, dipegangin sama 2 orang atau berapa orang gitu. Nah jadi kan yang repot siapa ya kan? Orang tuanya sendiri. Nakes juga repot ya kan, nyusahin nyusahin banyak orang gitu. Nah, yang keempat, itu akan membentuk mekanisme coping yang buruk. Jadi mekanisme coping itu strategi dari diri kita ya secara logika ya, secara kognitif dan secara perilaku untuk mengatasi rasa cemas atau stres ya atau rasa terancam pada satu situasi. Nah, pada orang dewasa eh, reaksi itu bisa positif bisa negatif ya. Positif itu pada orang dewasa contohnya oh sedang mengalami situasi yang tidak enak dia akan misalnya meditasi ya kan atau melakukan journaling atau apapun yang membuat kecemasan itu akan berkurang. Nah, pada anak kecil kan dia tidak mengerti akan hal itu. Jadi dia akan merasa oh ini tuh ketakutan itu dipakai gitu ya untuk satu ancaman. Jadi dia akan berpikir rasa takut ini dipakai untuk mengontrol dia dan dia akan berpikir oh jadi ancaman itu adalah salah satu bentuk komunikasi gitu. Untuk komunikasi itu kan artinya bukan hanya bahasa ya tetapi tindakan ya, tindakan gerakan gitu. Action itu kan satu cara komunikasi kita terhadap makhluk lain. Nah, jadinya kan bentuk coping mekanisme negatifnya dia jadi gampang stres ya, dia akan bisa aja dia juga mengancam orang lain dengan cara itu ya karena dia merasa itu adalah satu bentuk komunikasi dan dia akan bisa lari dari kenyataan gitu ya. Nah, lalu ini, jadi ketika dia udah semakin dewasa, dalam arti ini masih di bawah remaja ya, karena kalau udah dewasa kan cara berpikirnya sudah paham ya. Nah, jadi misalnya ketika anak ini misalnya sedang ada di sekolah, terus dia jatuh dan butuh pertolongan ya, yang harusnya segera dibawa ke UKS, misalnya dia akan berpikir untuk, aduh takut nih nanti jangan-jangan disuntik ya. Jadi dia akan menunda-nunda untuk berobat. Jadi dia akan menyembunyikan kesakitannya. Misalnya kayak ditanya apa yang sakit, nggak ada, karena dia takut gitu. Udah diancam misalnya dia terngiang-ngiang, takut disuntik lah kalau misalnya dia bilang sakitnya parah atau apa. Dan gitu akan bikin dia makin cemas. Jadi ya nah itu tadi dampak emosional secara jangka pendek ya itu jadi dia clingy misalnya sama orang tuanya atau apa karena tidak mau diperiksa jadi nempel ya karena aku suka ketemu ini jadi nempel terus yang diperiksa pakai stetoskop aja nggak mau gitu ya jadi nempel terus ya terus itu jadi nangis berlebihan ketakutan berlebihan terus misalnya jadi tantrum gitu jadi yang bahaya di sini itu sebenarnya bukan kalimat ancamannya atau jadi yang bahaya di sini itu bukan si jarum suntiknya itu sendiri ya karena pada beberapa anak itu berani-berani aja ada yang disuntik dia nahan nangis lah walaupun sebenarnya pengen nangis tapi dia berani menghadapi akan disuntik itu berani gitu walaupun pada akhirnya ujungnya nangis ya karena sakit ya wajar ya kan tapi kan dia mau gitu mau menghadapi hal itu gitu kan jadi susah ya jadi seharusnya orang nakes-nakes yang seharusnya menolong dia jadi malah dia pikir itu akan menyakiti dia gitu oke bagaimana oke sekian akhirnya aku udah sampaikan juga yang selama ini aku tahan-tahan akhirnya aku ke trigger